Itu yang pertama ya Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz kalau boleh bertanya, bias ini mungkin agak sedikit menyimpang dari tema kita. Iya. Namun ada pendengar kita yang menyampaikan pertanyaan begitu Ustaz. Jika kita mohon ampun, ini tentunya kan doa Ustaz ya. Iya. Tentunya doa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Niscaya aku kabulkan gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, seandainya doa yang sudah banyak dipanjatkan gitu, tapi ada doanya memang tidak terkabul begitu. Nah, ini penyebabnya apa ya Ustaz? Sebenarnya ini termasuk janji Allah, mungkin nanti akan saya sampaikan, tapi kenapa sudah ada. Jadi saya sampaikan, sebenarnya Allah itu sudah mengabulkan apa yang kita minta, karena Allah tahu apa yang terbaik. Karena manusia ini pada hakikatnya dia ingin, tapi sebenarnya dia bukan butuh. Misal contoh, ketika seseorang tidak Allah beri dia anak, pada hakikatnya Allah sudah mengabulkan apa yang terbaik untuk dia. Andaikan Allah beri dia anak, maka disebabkan anak itu pula dia akan terjerumus. Maka ada kata hikmah, sebenarnya penolakan Allah itu pada hakikatnya Allah sudah mengabulkan doa. Sudah mengabulkan Ustaz ya. Namun mungkin hanya waktu saja. Iya, hanya tinggal menunggu waktu saja Ustaz. Nah, inilah mungkin sudah mewakili pertanyaan dari pendengar kita yang ini memang sudah disampaikan Ustaz, menitip pertanyaan gitu katanya. Iya. Nah, mungkin yang sudah bertanya ini sudah terjawab oleh Al Ustaz ya. Iya. Sebenarnya Allah sudah mengabulkan mungkin ya Ustaz ya. Hanya waktu saja, mungkin menunggu waktu yang tepat dan kita siap untuk waktu itu. Iya, gitu betul. ya. Nah, baik, silakan Ustaz untuk selanjutnya Ustaz. Baik, para pemirsa dimanapun berada, yang kedua, jadi Allah yang kedua adalah berdoa di istajib lakum tadi, Pak. Barang siapa yang berdoa, niscaya Allah akan kabulkan doa. Pada suatu ketika ada seorang murid Ibrahim bin Adham, ketika dia bertanya kepada gurunya tentang ayat Al-Quran, siapa yang meminta niscaya Allah akan kabulkan. Lalu mereka protes kepada Ibrahim bin Adham. Tapi tatkala itu Ibrahim bin Adham memberikan jawaban, ada 10 Pak. Ada 10, tapi tak mungkin kita sampaikan 10 yang ke-10 itu kan. Lalu kata Ibrahim bin Adham, "A'tumullaha wa lam tu'atu haqqah." Kalian menghina Allah, kalian bermakrifat kepada Allah, akan tetapi kewajiban yang diperintahkan Allah kalian tak laksanakan. Misal ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ketika itu kita terdengar suara panggilan azan, tapi kita tidak mendengar panggilan Allah, maka barangkali salah satu di antara lambat doa dikabulkan itu adalah "A'tumullaha wa lam tu'atu haqqah." Kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak memenuhi panggilan Allah. Kadang-kala hari ini orang terdengar panggilan suara azan, tapi dia tutup telinganya dengan handphone. Beda dengan kita hari ini. Kita menggunakan handphone juga. Jadi barangkali salah satu di antaranya itu kata Ibrahim. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, akaltum nikmat rabbikum walam tashkurulah. Kalian makan nikmat Allah, tapi dibanding itu lupa nak bersyukur pada Allah. Orang kapan dia bersyukur? Ketika dia mendapatkan sesuatu, tulisan itu dia bersyukur. Tapi setelah nikmat itu sudah tak ada lagi, dia hilang rasa syukur pada Allah. Jadi janji Allah yang kedua ini adalah Allah akan kabulkan doa kita, tapi ada sebab terhalang doa itu. Kata Ibrahim, kita mengenal Allah, tapi kita tak mengenal Allah. Yang kedua, kita makan nikmat Allah ini, tapi kita lupa nak bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, kita ini Pak sering baca Quran, tapi kadang-kala kita lupa nak mentadabburi isi Quran. Pelajari Quran menyuruh kita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Allah ini hendak kita syiarkan. Al-Quran sudah menyuruh kita, makna syiar itu artinya adalah berbagi. Tapi kadang-kala kita
lupa nak berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, duafa. Bahkan ada saudara kita yang memang mereka butuh bantuan kita, kadang-kala kita tidak peduli dengan kita. Padahal Allah itu amat senang kepada manusia ini. Pada suatu ketika ada sahabat bertanya, bagaimana Allah itu bisa senang kepada kita, tersenyum kepada kita? Maka buatlah saudara tersenyum. Tersenyum dia, maka Allah senang kepada kita. Ya, begitu juga kita kalau berjumpa Ustaz dengan yang tidak kenal pun senyum Ya, sudah senyum. senang sekali hati Iya, kita, ya. karena itu bagian dari sedekah. Sedekah. Ah. Betul sekali. Ya. Ya mungkin boleh dilanjut untuk selanjutnya Ustaz. Yang ketiga, janji Allah yang ketiga, barang siapa yang mengingat aku, maka aku akan ingat dia. Waskuruni askurtum waskuruni wa la takfurun. Jika kalian ingat aku, maka aku akan ingat kalian. Lalu pertanyaan kita, kapan kita ini mengingat Allah? Itu ketika sakit, Pak. Itu ketika kita sakit oleh Allah, ketika berbiasa. Dalam keadaan sakit itu kita ingat Allah. Setiap 1 menit dalam detak jantung manusia yang normal itu 1 menit 70 kali. 70 kali. Berapa kali tarikan nafas kita ini naik turunnya itu kalau normal 20 kali. Mungkin Pak pernah dihitung, saya pun tak pernah dihitung. Tidak pernah. Ya. Tapi karena baca buku tasawuf itu tadi ya. Andaikan 20 kali itu kita mengingat Allah, baik kita bekerja. Sebenarnya kita bekerja ini tidak menghalang kita untuk mengingat Allah. Waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Ketika kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Ketika kita sakit, ingat Allah, wajar. Karena di saat sakit itu kita dipuji Allah. Tapi ketika kita sudah sehat, sembuh dari sakit itu, maka bertolak belakang. Maka di saat itu kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah keunikan manusia ini, makhluk yang sempurna. Di balik kesempurnaan itu, kadangkala dia lupa mengingat siapa yang menjadikan dia. Bahkan kita hari ini lebih banyak mengingat pasangan kita daripada yang menjadikan kita dalam hidup. Ini salah satunya Ustaz. Ingat nih kalau tidak ada pasangan kita nanti bagaimana? Nah itu belum terjadi, sudah terlihat juga. Iya. Bahkan ketakutan ya Ustaz ya. Nah ini yang kita alami sebenarnya. Banyak yang mengalami seperti itu Ustaz. Iya. Nah itu tadi mungkin jika kita ingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita ya Ustaz. Nah tentunya ingat dengan apa kita ya Ustaz, kewajiban kita kepada Allah. Iya betul. Nah ya. Mungkin berkaitan juga jadinya Ustaz dengan yang tadi, dengan ini ya, jika kita ada panggilan Allah mungkin dengan waktu-waktu sholat, nah ini lebih kita utamakan lebih cepat begitu. Iya. Meskipun ini udah di jam kantor, ada lembur mungkin boleh ditinggalkan dulu ya Ustaz.